Semakin tinggi kita pergi, semakin mahal pula harga yang harus kita bayar. Kita harus mengorbankan lebih banyak hal. Dan kita menemukan bahwa lebih sulit bagi kita untuk merelakan apa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Self-Improvement 101. Hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin. By John C. Maxwell. Bab ke-8 bagian kedua. Apa yang bersedia saya serahkan untuk terus bertumbuh? Saya telah menemukan bahwa semakin tinggi kita pergi, semakin mahal pula harga yang harus kita bayar. Mengapa? Kita harus mengorbankan lebih banyak hal. Orang seringkali bicara mengenai pengorbanan yang harus mereka lakukan di awal karir mereka. Sesungguhnya, pada awalnya, kebanyakan orang hanya memiliki sangat sedikit untuk diberikan. Satu-satunya hal berharga yang mereka miliki adalah waktu. Namun ketika kita memanjat lebih tinggi, kita memiliki lebih banyak dan akan menemukan bahwa lebih sulit bagi kita untuk merelakan apa yang telah kita kerjakan. Itulah mengapa banyak yang memanjat setengah jalan ke puncak gunung potensi mereka dan kemudian berhenti. Mereka datang ke tempat di mana mereka tidak bersedia menyerahkan sesuatu untuk memperoleh hal selanjutnya. Sebagai hasilnya, mereka semua berhenti. Beberapa bahkan untuk selamanya. Sama seperti ketika saya mempertimbangkan harga yang harus saya bayar karena meninggalkan gereja untuk menjadi penulis sepenuh waktu, pembicara, dan mengembangkan orang, saya meminta nasihat dari beberapa orang mentor yang bisa dipercaya. Salah satu dari mereka adalah Fred Smith, penulis dan konsultan. Ia berpendapat, sesuatu dalam kondisi alamiah manusia mencobai kita untuk tetap berada di tempat di mana kita merasa nyaman. Kita berusaha untuk menemukan sebuah tempat yang datar, tempat di mana kita bisa beristirahat, di mana kita memiliki tekanan yang nyaman dan keuangan yang cukup, di mana kita memiliki hubungan yang nyaman dengan orang tanpa intimidasi bertemu dengan orang-orang baru dan memasuki situasi yang aneh. Tentu saja, sekali waktu, setiap kita membutuhkan tempat yang datar. Kita memanjat kemudian mencapai tempat yang datar dan menyesuaikan diri. Namun, ketika kita telah melakukan penyesuaian atas apa yang telah kita pelajari, kita memanjat lagi. Sayang sekali, pendakian terakhir itu terjadi ketika kita telah tua. Entah ketika kita berusia 40 tahun atau 80 tahun. Itu membangkitkan harapan saya. Saya mengundurkan diri dan akan berjuang untuk pergi ke tingkatan terbaru dari mencoba untuk gagal. Apa yang akan Anda serahkan? Segera setelah mengundurkan diri, saya merefleksikan pengembangan diri saya dan menuliskan sebuah pelajaran yang disebut 10 hal yang layak untuk dikorbankan. Saya percaya bahwa pelajaran yang saya pelajari telah melayani saya dan juga akan membantu Anda. Yang pertama, tukarkan kesepakatan dengan pencapaian. Saya sudah menjelaskan bahwa ketika mengawali karir, saya adalah seorang yang berusaha untuk menyenangkan orang lain. Saya menginginkan persetujuan dari para pengikut saya, penghormatan dari rekan sekerja saya, dan penghargaan dari atasan saya. Saya pecandu pujian. Namun pujian adalah seperti asap yang segera menghilang. Penghargaan berubah menjadi karat, dan penghargaan finansial segera saya belanjakan. Saya memutuskan bahwa saya akan memilih untuk melakukan sesuatu dan tidak lagi berusaha membuat diri saya sendiri terlihat baik. Keputusan itu membentuk jalan untuk kebanyakan pengorbanan yang saya lakukan dalam hidup saya. Kedua, tukarkan keamanan dengan nilai penting. Kesuksesan tidak berarti menjadi sibuk. Temukan satu hal untuk apa Anda bersedia menyerahkan hidup. Itulah hal yang terpenting. Para pemimpin hebat dalam sejarah menjadi besar bukan karena apa yang mereka miliki atau apa yang mereka hasilkan, namun karena alasan mereka menyerahkan hidup mereka untuk mencapai sesuatu. Mereka membuat perbedaan. Saya memilih karir di mana saya diharapkan untuk membuat perbedaan, namun itu tidak menghalangi saya mengambil resiko untuk melakukan hal-hal dengan kepentingan yang lebih besar. Hal yang sama akan Anda alami. Tidak peduli profesi apapun yang Anda pilih.
Ketiga, tukarkan perolehan finansial dengan potensi di masa depan. Bagi saya, salah satu hal yang menjadi ironi dalam hidup adalah saya tidak pernah termotivasi oleh uang. Namun Margaret dan saya selalu berkecukupan. Mengapa? Karena saya selalu bersedia untuk meletakkan potensi masa depan lebih dari sekedar perolehan finansial. Cobaannya adalah selalu untuk pergi mencari uang. Namun kembalilah ke pemikiran untuk membayar sekarang, bermain kemudian. Jika pada awalnya Anda bersedia untuk berkorban secara finansial dengan kemungkinan untuk meraih potensi yang lebih besar, Anda hampir selalu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh penghargaan yang lebih besar lagi, termasuk secara finansial. Demikian Self Improvement 101 bab ke-8 bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.